Assalamualaikum sob, balik lagi dengan KKB TV, mainan keren kece badai, yoi mantap betul. Oke sip. Ya sob ya, udah seminggu kurang lebih hiatus dulu ya sob ya. Kemarin tuh biasa ada sedikit gangguan, jadi seminggu gua nggak ngonten. Dan buat balik lagi kali ini, gua punya sesuatu yang spesial ya di MKKB TV, karena nggak biasanya kita akan unboxing mainan mahal. Iya, ini dia. Nah, kurang pas, agak serap ya. Ini model 012 ya, GTO 782 anjay. Kayak gimana keseruannya? Apakah ini worth it atau enggak? Ya udah, makimul, mari kita mulai. Ya sob ya, buat yang belum tahu, ini adalah mainan model kit Gundam ya. Ya, cluenya ada di sini 782, yang familiar pasti tahu. Dan yang lebih khusus di sini GTO. GTO tuh aslinya adalah tulis singkatan dari Gundam The Origin ya sob ya. Dan ini mungkin nama mereknya ya, 012 ya, 012 nebak-nebak aja. Dan itu depannya, ini bawahnya, sisanya bener-bener polos, samping, atas, dan belakangnya bener-bener polos ya. Oke, kayak gimana isinya? Mari kita bongkar. Ya, pertama-tama kita dapat apa namanya ini? Buku panduan ya, cara masang dan juga dekal. Aduh, next ada stiker dan dekalnya juga ya. Kayaknya buat dekal gua nggak akan pasang sekarang. Terus ada 1, 2, 3 plastik runner ya, jadi please enjoy aja. Oke sob, akhirnya jadi juga nih. Gokil. Reviewnya kita pindah di meja ya, biar lebih enak. Yuk, let's go. Oke sob, mantap betul. Jadi inilah dia yang kita dapatkan dari isi mainan Gundam GTO 782 dari 012 ya sob ya. Nah, sebelum kita masuk ke unitnya, kita akan lihat dulu apa aja sih yang bakal kita dapat ya. Dari aksesorisnya di sini ada optional hand, ada
tangan buat menembak, ya, gue pasang langsung di tembakannya. Ada juga tangan mengepal dan juga tangan terbukanya ya sob ya. Terus dapat cannon, dapat shield, dapat 2 beam saber ya. Yang satu gagangnya kan udah dipakai di sana. Ini yang satu di sini. Ini ada 2 jenis. Yang pertama ini beam saber yang melengkung ya, biar lebih dinamis kelihatan bergerak. Dan ini yang kedua nggak jelas. Ya. It's supposed to be straight ya, harusnya dia lurus. Tapi nggak tahu kenapa ini jadi nggak jelas kayak gini. Ya. Oke. Dan tadi gue bilang ada 2 tembakan ya, ada 2 beam rifle. Karena ini juga sebenarnya 2 jenis tembakan, 2 jenis unit yang berbeda. Cuma disatuin kita bisa milih mau yang mana. Kita bisa milih buat bikin dia jadi early type atau jadi mid type ya sob ya. Gue kurang paham sih apa bedanya early type sama mid type. Ya, yang jelas ini nih, ini early type yang pakai cannon di bahu. Terus ini shoulder padnya ada sayapnya, ada yang enggak ya. Terus ada ini ya, ada cannon ya, Vulcan atau apalah di tangannya. Ini ada yang enggak. Jadi terserah lo mau pakai yang mana. Ya kalau gue sih nggak peduli ya, mau early atau mid type, yang mana yang gue suka itu yang gue pakai. Ya, lanjut beranjak ke detailnya sob. Lu bisa lihat sendiri, gue ini belum apa-apain ya. Ini gue belum apa-apain, belum gue lining, belum apa, bener-bener strike build apa adanya. Sebagus ini ya, rame gitu, rame tapi nggak lebay. Ya kalau gue bilang kayak yang Zeta Karaba tuh yang kemarin, yang Gundam Zeta putih ungu itu agak lebay sih menurut gue. Tapi buat yang ini proporsional sih detailnya ya. Walaupun terlalu berat di kaki dan tangan, sementara badan tuh nggak terlalu kuat detailnya, tapi tetap masih wajar gitu, terlihat wajar. Ya. Terus selain dari detailnya, kita juga ada gimmick-gimmick, yaitu tadi ada ini cannon. Terus ada yang bisa ngumpet juga, nah ini ada thruster jet di betisnya, nah bisa dibuka kayak gitu. Satu lagi esek. Nggak punya kuku susah. Nah ya, ada thruster jetnya kayak gitu, jadi menambah sisi menariknya dari kit ini. Dan sebenarnya kita dapat dekal ya, dapat itu teh, water slide dekal. Cuma gua nggak pede buat masanginnya ya. Oke. Dan artikulasi nih, lupa ya, artikulasi dia tangan cuma sampai segini doang ya, nggak bisa ngangkat terlalu tinggi karena emang batasnya di shoulder pad. Dia shoulder padnya ini bukan shoulder pad, malah jadi bahu aja. Itu nggak bisa gerak dia, nggak bisa gerak ke atas. Tapi kalau buat muter sih penuh ya, 360 derajat bisa. Sementara ini bahkan nggak nyampe 90 acan yang nggak bisa lurus ya. Terus ini bisa muter, ini 360 derajat. Sikutnya nyampe mentok ya, sikut nyampe mentok. Apalagi si waist, pinggang bisa muter 360 derajat. Kepala bisa muter juga, walaupun agak power mainin kepala, takut pivotnya gampang copot pas awal-awal, tapi kesini-sini udah lumayan ajeg sih lah ya. Terus kaki sekarang, masih kaki ini ya, karena ada skirtnya, jadi ke sampingnya cuma sampai segini aja ya. Skirtnya di samping ini benar-benar membatasi gerakannya. Nah udah paling segitu, bisa lebih tinggi lagi enggak sih kayaknya ya. Terus kalau ke depan dia cukup jauh karena emang skirtnya bisa agak jauh, nah lurus gitu, nah sampai segini. Sementara ke belakang nggak bisa sama sekali karena mati skirt belakangnya, nggak bisa digerakin, cuma sampai segitu aja. Tapi dengkulnya ya bisa 2 kali lipat
bisa penuh lah, penuh ya, seperti itu. Bisa jongkok nggak sih? Enggak lah, karena ada speednya jadi nggak bisa jongkok. Terus apalagi ya, yang gue sayangkan adalah kakinya, telapak kakinya. Nah ya, emang dia bisa pivot lah dikit-dikit, dia bisa ke depan kayak gitu menekuk, tapi nggak bisa ke belakang sob. Nah cuma sampai segini doang ya, udah habis ya. Itu doang sih, artikulasi yang agak terbatas ya. Padahal kaki itu kalau apalagi kalau nggak punya stand base ya, penting banget buat bisa nekuk ke belakang supaya bisa penahan beban berat hidup ya. Nggak deh, nggak. Untungnya sih dia nggak terlalu rame backpacknya, nggak ada backpacknya makan ya, cuma gitu doang. Nggak kayak nasi nu ini. Kenapa gue taruh di sini adanya ini supaya ada perbandingan. Pertama dari size ya, gue beli Nu Gundam sebagai kit skala 144 ini bukan tanpa alasan, karena Nu Gundam itu gede ya, aslinya juga gede ya. For your information, gue kan lumayan jauh kayak gini, sebahu kali ya. Itu sebahu, karena gue dulu mainnya MG ya, yang notabene pasti lebih gede daripada HG. Makanya gue buat transisi, gue pertama kali beli Nu Gundam dulu supaya bisa menyesuaikan ke yang lebih kecil lagi. Nggak terlalu kaget gue ngelihat RX-782 kecil banget ya, emang sekecil itu apa sih namanya ukurannya. Emang kan mainannya skala ya kalau model kit kayak gini, jadi dia itu ikutin skala aslinya kayak peta lah. Pulau Bali sama Pulau Jawa kan pasti gedean Pulau Jawa gitu kalau skalanya sama, tapi kalau misalnya skalanya beda bisa aja gedean Pulau Bali ya. Oke, apalagi udah cukup kali ya. Ya mungkin sampai sini dulu unboxing rakit review Gundam GTO 782 RX782 dari Zero 12 model. Like videonya kalau kalian suka, bantu subscribe channel ini supaya channel bisa lebih berkembang lagi, dan sampai jumpa di video MKKB TV selanjutnya. MKKB TV mainan keren kece badai, yoi mantap betul.